Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, NIM 4205100075 kelas ASP 2C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester genap tahun 2026 mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Yang pertama yaitu pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang 17 tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua yaitu objek dan subjek keuangan negara. Yang pertama yaitu objek keuangan negara, ada hak negara. Hak yang dapat menambah kekayaan negara seperti penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak ataupun PNBP dan hasil pengelolaan kekayaan negara. Yang kedua yaitu kewajiban negara, kewajiban yang harus dibayar negara seperti belanja negara, APBN atau APBD, pembayaran utang, dan kewajiban pelayanan publik. Yang ketiga yaitu penerimaan negara, semua uang yang masuk ke kas negara seperti pajak, bea dan cukai, retribusi, dan hasil sumber daya alam. Yang keempat yaitu pengeluaran negara. Semua uang yang keluar dari kas negara seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal ataupun pembangunan. Dan yang terakhir yaitu kekayaan negara. Semua aset yang dimiliki negara baik berupa uang, barang, yaitu tanah, gedung kendaraan, atau investasi pemerintah, BUMN. Yang kedua yaitu subjek keuangan negara. Yang pertama ada presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, memiliki kewenangan umum dalam menetapkan kebijakan fiskal dan APBN. Yang kedua yaitu menteri keuangan yang bertindak sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara ataupun BUN, mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga yaitu menteri ataupun pimpinan lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran ataupun PA, mengelola anggaran di kementerian atau lembaga masing-masing. Yang keempat yaitu ada pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, mengelola keuangan daerah seperti APBD, bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang kelima yaitu DPR atau DPRD, memiliki fungsi sebagai penganggaran ataupun menyetujui APBN atau APBD, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. Dan yang terakhir yaitu Badan Pemeriksa Keuangan ataupun yang disingkat dengan BPK, yaitu melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan keuangan negara yang bersifat independen. Masih di nomor 2 yaitu proses terbentuknya keuangan negara. 1. Perencanaan ataupun perumusan anggaran. Pemerintah menyusun rencana kerja dan anggaran RAPBN atau RAPBD disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan dan target penerimaan negara. Yang kedua yaitu pembahasan dan penetapan. Rancangan anggaran dibahas bersama DPR untuk APBN, DPRD untuk APBD. Yang ketiga yaitu pelaksanaan anggaran. Anggaran yang telah disahkan mulai digunakan meliputi penerimaan pajak seperti pajak, PNBP, dan lain-lain. Pengeluaran negara seperti belanja pegawai, pembangunan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penatausahaan ataupun administrasi keuangan. Semua transaksi dicatat secara sistematis meliputi pembukuan, pengelolaan kas, dan pelaporan internal. Yang kelima yaitu pelaporan. Pemerintah menyusun laporan keuangan seperti LRA ataupun laporan realisasi anggaran, neraca, dan yang terakhir yaitu LAK ataupun laporan arus kas. Lalu disampaikan kepada DPR ataupun DPRD. Yang keenam yaitu pemeriksaan ataupun audit yang dilakukan oleh BPK ataupun Badan Pemeriksa Keuangan, bertujuan untuk menilai kewajaran laporan serta kepatuhan terhadap peraturan. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Pemerintah menyampaikan laporan hasil pengelolaan keuangan kepada DPR atau DPRD yang menjadi dasar evaluasi dan perbaikan ke depannya. D. Tujuan. Tujuan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah untuk mengelola seluruh hak dan kewajiban negara secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Nomor 3 yaitu ruang lingkup.
Yang pertama, pengelolaan APBN ataupun APBD meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara maupun daerah. Yang kedua, yaitu kekayaan negara, mencakup semua aset yang dimiliki negara, baik berupa uang, barang, maupun hak yang dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban negara, meliputi seluruh hak seperti penerimaan pajak dan kewajiban seperti pembayaran utang dan belanja negara. Yang keempat, yaitu pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, yaitu pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, seperti kekayaan negara yang dikelola dalam BUMN atau BUMD sebagai bentuk investasi pemerintah. Lanjut ke nomor 4, yaitu jelaskan dan berikan contoh dari penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Yang pertama, yaitu penerimaan negara. Penerimaan negara adalah semua uang ataupun aset yang masuk ke negara yang berasal dari hak negara. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan, contoh seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, ataupun bantuan internasional. Yang kedua, yaitu pengeluaran negara adalah seluruh uang atau aset yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan publik, dan memenuhi kewajiban negara seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan subsidi dan bantuan sosial. Yang ketiga, yaitu pembiayaan negara, yang mana adalah kegiatan untuk menutupi defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran baik melalui utang maupun cadangan negara, yaitu utang pemerintah, penerbitan surat berharga negara ataupun SBN, dan penggunaan saldo anggaran lebih ataupun SAL. Nomor 5, yaitu jelaskan bidang-bidang keuangan negara dan berikan contohnya. Yang pertama, yaitu ada bidang penerimaan. Nah, bidang ini berfokus pada semua usaha pemerintah untuk memperoleh dana atau aset yang sah, baik dari pajak, retribusi, maupun sumber lain. Contohnya seperti pajak penghasilan, PPh, PPN, PBB. Hasil pengelolaan kekayaan negara, misalnya tambang dan hutan, hibah dari donor atau negara lain. Yang kedua, yaitu bidang pengeluaran. Bidang ini berkaitan dengan penggunaan dana negara untuk membiayai pembangunan, operasional pemerintah, dan pelayanan publik. Contohnya seperti belanja pegawai, yaitu gaji, tunjangan PNS, belanja barang dan jasa seperti alat kesehatan, peralatan kantor, belanja modal seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan yang terakhir yaitu subsidi dan bantuan sosial. Yang ketiga, ada bidang pembiayaan, yaitu bidang pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran. Contohnya seperti pinjaman pemerintah dalam dan luar negeri, penerbitan surat berharga negara seperti obligasi dan suku, penggunaan saldo anggaran lebih ataupun cadangan kas. Yang keempat, yaitu bidang pengelolaan kekayaan negara, yaitu bidang ini mengelola semua aset negara agar bernilai ekonomis dan mendukung pembangunan. Contohnya seperti pengelolaan BUMN ataupun BUMD, pengelolaan tanah, gedung, dan inventaris negara, serta investasi pemerintah dalam proyek strategis. Lanjut ke nomor 6, yaitu pihak-pihak pemegang kuasa, pengelolaan keuangan negara ataupun KPPN, dan alur pembagian kuasa. Nah, pihak-pihak pemegang kuasa yang pertama yaitu Presiden, pemegang kuasa umum atas pengelolaan keuangan negara, menetapkan kebijakan fiskal dan anggaran negara. Yang kedua, ada Menteri Keuangan ataupun Bendahara Umum Negara (BUN), mengelola penerimaan dan pengeluaran negara secara keseluruhan, mengatur tata cara pelaksanaan anggaran dan pembukuan keuangan. Yang ketiga, yaitu Menteri ataupun pimpinan lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran ataupun PA di kementerian ataupun lembaga masing-masing. Dan yang keempat, yaitu ada gubernur ataupun bupati, wali kota, pemerintah daerah. Itu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ataupun APBD, bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di wilayahnya masing-masing. Dan yang kelima, yaitu DPR ataupun DPRD, memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, menyetujui anggaran dan memantau pertanggungjawaban pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ada BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, yang melakukan audit dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara secara independen. Nah, berikut adalah alur pembagian kuasa. Presiden memiliki kuasa tertinggi atas keuangan negara.
Setelah itu ada Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu menteri ataupun pimpinan lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan anggaran sesuai tugasnya masing-masing. Yang keempat yaitu ada DPR ataupun DPRD yang menyetujui anggaran dan melakukan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu BPK, memeriksa dan mengaudit laporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Lanjut ke nomor yang 7 yaitu sebutkan menjelaskan undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Penjelasannya, undang-undang ini menetapkan Bank Indonesia ataupun BI sebagai bank sentral yang independen. Kedua, BI bertugas mengatur dan menjaga stabilitas nilai rupiah termasuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga yaitu memberikan wewenang BI untuk menerapkan kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga acuan dan pengendalian likuiditas. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penjelasannya, undang-undang ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus selaras. Kebijakan moneter termasuk dalam kerangka pengelolaan keuangan negara untuk menunjang stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penjelasannya, undang-undang ini mengatur sistem perbankan Indonesia, termasuk hubungan bank dan Bank Indonesia. Ini memberikan dasar hukum bagi BI untuk mengontrol sistem perbankan dan likuiditas yang menjadi instrumen kebijakan moneter secara tidak langsung. Lanjut nomor 8 yaitu Badan Hubungan Subjek Keuangan Negara, yaitu Presiden memiliki kuasa tertinggi atas pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan ataupun Bendahara Umum Negara BUN mengelola penerimaan dan pengeluaran negara secara keseluruhan. Ketiga, menteri ataupun pimpinan lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan anggaran di unitnya masing-masing. Yang keempat yaitu DPR atau DPRD menyetujui dan mengawasi penggunaan anggaran. Dan yang terakhir BPK memeriksa dan mengaudit laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir nomor 9 yaitu paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Ada transparansi yaitu pemerintah wajib menyampaikan informasi pengelolaan keuangan negara secara terbuka kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan anggaran. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran dan pengelolaan aset negara harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas. Anggaran negara harus digunakan secara hemat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu manajemen berbasis kinerja ataupun performance based management, yaitu pengelolaan keuangan negara tidak hanya berdasarkan jumlah anggaran tetapi juga menekankan pencapaian hasil dan target pembangunan yang jelas. Yang kelima yaitu pengelolaan berbasis risiko ataupun risk based management, yaitu pengelolaan keuangan harus memperhitungkan potensi risiko dan antisipasi untuk memaksimalkan kerugian negara. Dan yang terakhir yaitu sinergi fiskal dan moneter, yaitu kebijakan pengelolaan keuangan negara harus selaras dan dengan kebijakan moneter agar mendukung stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Nah, sekian penjelasan dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.